Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Video kali ini akan meneruskan materi sebelumnya di mana kita masih membahas tentang persamaan logaritma gitu ya. Jadi untuk sekarang persamaan logaritma untuk bagian yang kedua. Sebelumnya kita membahas tentang persamaan logaritma untuk bentuk yang pertama dan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas persamaan logaritma bentuk yang ketiga, 4, dan ke-5. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan buka buku paket Matematika Peminatan halaman 81. Oke, nah untuk bentuk persamaan logaritma yang ketiga di sini adalah A log fx sama dengan B log fx gitu ya. Nah, ini bentuk persamaan logaritma. Kalau kita lihat di sini basisnya ternyata berbeda, yaitu di sini untuk yang kiri basisnya A, lalu yang kanan itu basisnya ternyata B. Tetapi numerusnya sama, yaitu sama-sama fx. Nah, maka penyelesaiannya adalah di sini tinggal fx-nya atau numerusnya tinggal disama dengankan dengan 1 gitu ya. Nah, ini untuk penyelesaian ketika basisnya berbeda tetapi numerusnya sama gitu ya. Tinggal numerusnya atau fungsi numerusnya itu tinggal disama dengankan dengan 1. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 4x min 15 sama dengan 7 log 4x min 15. Nah, kita lihat di sini ini basisnya yang kiri 3, yang kanan 7, tetapi numerusnya sama-sama 4x min 15. Nah, berarti di sini penyelesaiannya adalah tinggal fx-nya kita sama dengankan dengan 1. Nah, fx-nya yang mana? Yang 4x min 15. Nah, berarti langsung saja 4x min 15 sama dengan 1. Nah, min 15-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 4x sama dengan 1 ditambah 15. 4x sama dengan 16. Sehingga x-nya sama dengan 16 dibagi 4. Nah, didapatlah nilai x-nya itu adalah 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, seperti ini untuk bentuk ketika basisnya berbeda tetapi numerusnya sama. Oke, untuk contoh soal selanjutnya di sini hampir dengan bentuk yang sama tapi contoh yang berbeda. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 log x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 7 log x kuadrat plus 3x min 9. Nah, di sini basisnya untuk yang kiri itu 4, lalu yang kanan 7. Tetapi numerusnya sama-sama x kuadrat plus 3x min 9. Nah, sama ya. Jadinya tinggal numerusnya atau fx-nya disama dengankan dengan 1. Nah, di sini numerusnya atau fx-nya yang mana? X kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 1. Nah, tinggal kita pindah ruas. Karena bentuknya kuadrat, maka yang kanan dibuat jadi 0. Jadi x kuadrat plus 3x min 9, satunya pindah jadi min 1. Didapatlah bentuk persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat plus 3x min 10. Tinggal kita hasil perkaliannya minus 10, hasil penjumlahannya plus 3, didapat plus 5 min 2. Nah, masing-masing disama dengankan dengan 0, sehingga kita dapat sini x-nya plus 5 berarti jadi min 5, x min 2, min 2-nya pindah jadi plus 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5,2. Nah, di sini bentuk yang ketiga tapi contoh soal yang berbeda kalau nanti ketemu fx-nya dalam bentuk kuadrat. Oke, nah di sini untuk bentuk yang keempat, bentuk persamaan logaritma yang keempat di sini fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya adalah basisnya merupakan fungsi fx, lalu numerusnya berbeda yaitu gx dan hx. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya itu adalah tinggal gx dan hx-nya kamu sama dengankan. Jadi tinggal gx sama dengan hx. Dengan catatan di sini ya, fx-nya harus lebih besar dari 0 dan fx tidak sama dengan 1. Gitu ya, itu syaratnya. Jadi kalau nanti didapatkan nilai x-nya untuk gx sama dengan hx, kamu uji coba dulu ke fx-nya. Lebih besar dari 0 dan harus tidak sama dengan 1. Ketika dia memenuhi berarti dia merupakan penyelesaian. Langsung saja ke contoh soalnya.
Oke, untuk contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 3 log X plus 2 sama dengan X plus 3 log 3X min 2. Nah, di sini berarti kan ini udah sama nih basisnya, yaitu X plus 3 sebagai fx-nya, gitu ya. Jadi fx-nya yang mana, gx-nya yang mana harus tahu ya. Fx-nya itu berarti yang si basisnya, yang sama. Lalu gx itu numerus sebelah kiri, lalu hx itu adalah numerus sebelah kanan, gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal disama dengankan numerusnya, yaitu gx sama dengan hx. Jadi x plus 2 sama dengan 3x min 2. Tinggal kita pindah ruas, x, 3x-nya pindah, min 3x, min 2, 2-nya pindah jadi min 2, sehingga di sini dapat min 2x karena x min 3x, lalu min 2 jadi min 4, sehingga dapat x-nya min 4 bagi min 2, didapatlah hasilnya 2. Tapi di sini uji coba dulu untuk x sama dengan 2 itu dimasukkan ke dalam fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya itu adalah x plus 3. Kalau kita masukkan x-nya untuk fungsi fx itu adalah 2, berarti kan 2 ditambah 3, dapatnya 5. Nah, 5 lebih besar dari 0 dan juga 5 tidak sama dengan 1. Artinya x sama dengan 2 memenuhi penyelesaian, sehingga dia bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya berapa? HP-nya 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ini setelah sudah dapat x-nya harus diuji coba untuk fx-nya. Harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Baru dia memenuhi. Oke, untuk bentuk yang terakhir di sini persamaan logaritma bentuknya adalah A kali A log fx kuadrat ditambah B dikali A log fx ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini ternyata bentuk logaritmanya itu adalah kuadrat, gitu ya. Dan dia memiliki koefisien A, B, lalu di sini ada konstanta C, gitu ya. Penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu. Karena di sini dia bentuknya adalah A log fx. Nah, A log fx-nya kita misalkan menjadi U. Kalau permisalan bebas ya, mau huruf apapun, tapi di sini kita buat menjadi U. Jadi kalau misalkan dia ada A dikali A log fx kuadrat tambah B A log fx tambah C, maka A log fx-nya itu diubah menjadi U, sehingga persamaannya menjadi AU kuadrat ditambah BU ditambah C, karena kan U-nya A log fx. Kalau ini kan A log fx lalu dikuadratkan, maka jadi AU kuadrat. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Karena dia bentuknya kuadrat, kita faktorkan dulu untuk mencari nilai U-nya. Setelah mendapatkan nilai U-nya, baru setelah itu kamu balikan lagi untuk mencari nilai X-nya. Gitu ya, jadi kembalikan lagi ke permisalan untuk mendapatkan nilai X-nya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X dikuadratkan dikurang 2 log X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini yang dimisalkan yang mana? Kalau ini udah dikurung ini, itu udah tahu yang dimisalkan itu adalah yang 2 log X. Ini sama, ini sama. Jadi yang sama tuh yang dimisalin. Jadi 2 log X. Nah, 2 log X-nya itu adalah U. Jadinya di sini karena di sini nggak ada koefisiennya dianggap 1 menjadi tetap U kuadrat. Ini juga sama, nggak ada koefisiennya, berarti B-nya adalah 1. Berarti min U dikurang 2. Nah, sampai sini sudah dapat bentuk U kuadratnya. Kita cari nilai U-nya dengan cara pemfaktoran. U kuadrat min U min 2. Lalu kamu faktorkan. Kalau dikalikan hasilnya min 2, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Didapat min 2 sama plus 1. Nah, masing-masing disama dengankan dengan 0. Didapat U min 2 sama dengan 0, berarti U-nya sama dengan 2. Lalu ini U plus 1 sama dengan 0, berarti U-nya sama dengan min 1. Tapi ini masih U, sedangkan tadi yang dimisalkan adalah 2 log X, gitu ya. Nah, sehingga untuk U sama dengan 2 yang pertama, kita balikan lagi menjadi U itu adalah 2 log X. Berarti kan 2 log X sama dengan 2, gitu ya. Nah, kita mau cari nilai X-nya, berarti kita balikan ke bentuk perpangkatan. Ingat, kalau logaritma itu adalah inverse-nya dari eksponen. Jadi kalau 2 log X sama dengan 2, berarti X-nya berapa? Berarti tinggal 2 dipangkatkan dengan 2, gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai X-nya itu tinggal 2 pangkat 2. Didapatlah X-nya adalah 4. Nah, ini baru hasilnya. Lalu untuk U-nya sama dengan min 1 sama. 2 log X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan, gitu ya, 2 pangkat min 1, gitu.
Nah, ini pangkatnya jadinya. Ini sebagai basisnya tetap. Jadi 2 pangkat min 1 itu kalau dibuat jadi bentuknya pangkat positif ya 1/2 pangkat 1 atau 1/2. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Sehingga yang untuk penyelesaiannya atau nilai X-nya itu adalah bukan 2 sama min 1, melainkan menjadi setengah dan 4. Jadi dikembalikan lagi ke permisalan. Jadi sampai sini tuh belum selesai. Balikan lagi ke permisalan untuk mencari nilai X-nya menggunakan sifat dari logaritma. Oke, ini untuk latihannya sebagai kamu untuk mengulang lagi materi tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Hampir sama seperti contohnya dengan angka yang berbeda pastinya. Nah, jadi kamu kerjakan lalu dikirim diupload latihan, bukan tugas. Oke, selamat belajar. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan via WhatsApp atau via Zoom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.